Sebenarnya ini musim politiknya sudah selesai kan, pilkada sudah selesai, partai berkonsentrasi sekarang pada dua hal, pembenahan organisasi sama penyiapan sumber daya manusia. Jadi istrinya Mas Wiji Tukul, Sipon itu ponakan ibu saya. Oh. 1995 itu berarti sebelum Wiji Tukul. Aku baca CV-nya Mas Dedi. Pada saat itu juga Mas Dedi sempat jadi salah satu inisiator berdirinya Sekolah Demokrasi di Kabupaten Tangerang. Setelah saya aktif di organisasi lingkungan di Wahana Lingkungan Hidup, kemudian saya sebelumnya kan juga udah aktif di Tangerang bersama teman-teman Serikat Buruh ya, Serikat Pekerja. Mungkin banyak yang belum tahu nih kakak-kakak semuanya. Jadi Kak Dedi juga sebenarnya pernah main apa tuh? Film apa sinetron atau Artis apa lawas ini. Oh itu ya. Cerita-cerita dong Mas, gimana tuh? Kita punya PR bersama ya. Ada tiga P menurut saya. People, kemudian planet, sama Pancasila. Nah, People, planet, Pancasila. Tiga P itulah yang jadi pesan penting. People itu soal isu-isu kerakyatan ya. Kemudian urusan planet itu soal global warming, soal pemanasan global yang berdampak pada banyak hal. Dan terakhir soal Pancasila ini ya macam-macam, soal keberagaman, soal keadilan sosial, dan soal demokrasi sendiri. Merdeka. Guys, cerita politisi kali ini kita sama salah satu pengurus DPP Partai Nasdem yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Wasekjen Partai Nasdem. Siapa Kak Grace? Langsung aja kita kenalin. Langsung aja kita sambut nih kakak spesial kita, Kakak Dedi Ramanta. Welcome. Gimana Kak? Masih pulang pergi Bogor Menteng? Oh iya. Itu kan rutinitas. Cita-cita pengen tetap ke Menteng karena nggak ada tanah kosong ya, akhirnya tetap di Bogor. Kita udah cari, ternyata seluruh tanah di Menteng ada yang punya. Ada SD-nya Obama kalau ini. Gitu. Karena dia gimana nih? Lagi sibuk apa nih sekarang? Sebenarnya ini musim politiknya sudah selesai kan. Pilkada sudah selesai. Partai berkonsentrasi sekarang pada dua hal, pembenahan organisasi sama penyiapan sumber daya manusia. Pembenahan organisasi saya kira itu bagian dari rutinitas juga, karena sudah pasca kongres pasti ada pergantian-pergantian, ada rapimda, rapat pimpinan dan segala macam. Nah sekarang kita fokus pada penguatan sumber daya partai untuk pendidikan dan pelatihan. Nah jadi kita akan secara kontinu dan terus-menerus menyiapkan pelatihan-pelatihan yang terkonsentrasi di ABN dan juga di daerah-daerah untuk seluruh struktur partai dan anggota dewan yang terpilih. Karena ini momentum yang bagus dari sisi waktu, sudah nggak ada agenda politik pemilihan, jadi konsentrasi untuk agak longgar ya Kak? Penguatan sumber daya partai yang outputnya dua. Secara publik nanti disiapkan ada agenda-agenda yang dihasilkan oleh partai, kader partai di legislatif sama eksekutif untuk kebijakan-kebijakan yang pro perubahan. Yang kita butuh mensikapi situasi yang sekarang agar kemudian kondisi kita itu di daerah-daerah terhadap kader partai yang bekerja sebagai DPRD memberikan inisiasi-inisiasi ide-ide baru untuk perubahan-perubahan itu, bisa lewat perda, lewat kebijakan anggaran dan seterusnya. Itu yang mau oleh partai. Yang kedua untuk struktur ya kita ingin mengajak bahwa kita meski beradaptasi dengan situasi politik yang terus mengalami perubahan-perubahan desain, terutama yang paling penting adalah relasi ideologi dan warga itu kan mengalami
terus-menerus bukan makin dekat tapi kan senjang. Kesenjangan relasi warga dengan ideologi partai itu kan akibat demokrasi liberal ya kita sadari itu terjadi. Nah, maka konsentrasi kita ke situ, penguatan sumber daya partai, kapasitas partai melalui struktur dan kader-kader itu. Itu. Nah, selebihnya kesibukan saya tidur. Itu ya. Karena Kak Grace pokoknya kalau yang terutama berurusan dengan KPU tuh pasti Kakak Dedi yang salah satu yang kita cari, punggawanya kan. Ya, jadi ya itu my responsibility kan, tanggung jawab saya sebagai wakil sekjen bidang organisasi yang memang selama ini dimulai dari sebenarnya itu 2016-17 kita akan men-setup organisasinya dan kemudian kebijakan KPU pendaftaran partai caleg itu semuanya berbasis online, ya kita urus semuanya dari situ. Nah, dan ini saya kira momentum yang bagus ya, karena mau nggak mau partai harus bergerak sekarang menuju partai siber. Itu dunia kita ini sudah borderless, nggak ada batas. Jadi kita belajar dari misalnya banyak negara itu seluruh relasi politik itu sekarang dihubungkan oleh namanya internet, namanya dunia maya digitalisasi ini. Ini yang kemudian kalau kita tidak kemudian beradaptasi dan mendorong partai bergerak ke arah partai siber, pasti kita akan ketinggalan dan rugi. Waktu itu makanya di 2016 kita punya digital partainasdem.id yang kita jadiin semacam database organisasi. Di situ semua KTA membuat di situ web dan segala macam di situ. Kita ingin mendorong itu sebenarnya. Nah, kita pulihkan lagi harapan kita karena pemilu kemarin itu menghasilkan dua kan. Kebahagiaan dan kesedihan. Kebahagiaan itu yang terpilih, kesedihan yang nggak kepilih. Tapi saya garansi bahwa yang nggak kepilih temannya banyak daripada yang kepilih, karena jumlah yang nggak kepilih kan lebih banyak. Betul. Jadi nggak usah sedih. Nggak usah sedih. Pertarungan itu akan terus ada. Jadi ya nanti next 5 tahun ke depan menyiapkan seluruh perangkat, seluruh mesin, seluruh kapasitas, kemampuan untuk ikut lagi gitu kira-kira. Nah ini kan kaget kita masuk di tahun 2025 kan. Betul. Nah kalau kemarin waktu verifikasi faktual segala macam itu kan Nasdem cukup terbantu ya Kak dengan adanya namanya digitalisasi itu ya. Sistem digitalisasi. Justru kita dulu punya pengalaman kan. Kenapa kita berpikir partai ini harus bergerak ke partai digital kan. 2013 kita ikut verifikasi parpol, itu kan satu-satunya partai yang baru. Ya. Meskipun waktu itu kita secara politik mendapatkan hambatan yang luar biasa karena syarat untuk lolos verifikasi diperberat. Oh, pada saat itu? Ya. Tapi kita betul-betul karena waktu itu tidak berbasis pada digital, kerepotannya luar biasa. Bahkan kita ke KPU itu bawa dokumen sampai yang kotak-kotak biru itu ya. Terus kita di foto-foto sejarah ada tuh Mas. Itu betapa rumitnya dan menguras energi, biaya gitu kan. Nah, begitu kita bergerak ke partai sumber daya partai ke arah partai digital, nah, kita lebih praktis kemudian membuat administrasi partai itu dan database partai tersusun dengan baik. Yes, terintegrasi ya. Kita adalah partai waktu itu yang strukturnya itu lengkap secara nasional, bahkan di Papua. Ya itu di 2017. Yes. 2017 kita berhasil kemudian membuat apa yang kita punya sebagai struktur itu sampai di seluruh distrik di Papua itu ada. Ada ya. Jadi kalau kemudian Nasdem di 2019 menang di Papua ya itu relevan. Selain juga isu politik yang dipakai, yang digunakan, yang digarap, disusun di Papua itu sesuai dengan harapan rakyat. Salah satu isunya apa coba waktu itu? Ini Ketua Umum bicara di kampanye terbuka di sana bahwa
pidato yang sangat terkenal waktu itu. Suatu saat saya ingin melihat Presiden Indonesia itu berambut keriting berkulit hitam. Ini ekspresi terdalam dari Ketua Umum, betul mencita-citakan itu. Nah, bagi kita itu sambutan yang luar biasa, karena itu mencerminkan kita tidak lagi menganggap bahwa Papua itu warga negara kelas 2. Betul. Nah, jadi meskipun mereka bergabung secara wilayah ke Republik itu belakangan, tapi kita ingin setara di semua aspek, semua level. Nah, itu disambut sebagai satu penghargaan yang sangat serius dari Partai Nasdem. Struktur oke, caleg oke, isunya oke, gitu kan. Nah, kita menang lah secara umum di 2019. Maka Ketua DPRD Provinsi Papua itu dari Partai Nasdem. Yes. Nah, itu 2019. Itu ya. Sekarang kemarin ya kita sudah bagus, punya dokumentasi bagus. 2022 ya kita siaplah untuk verifikasi kemarin kan. Meskipun kemarin hambatannya adalah ganda. Oh, banyak data ganda ya. Ganda dengan pengertiannya ada partai baru. Yes. Waktu itu namanya Partai Republik 1. Entah dia dapat data dari mana nggak tahu. Partai Republik 1 ini kalau Anda Kakak Kris ingat itu ada dulu namanya Wanita Emas. Ya, yang belakangan kemudian ada masalah itulah hukum itu. Jadi keanggotaan kita itu juga tiba-tiba kita nggak tahu kok tiba-tiba dia ganda dengan partai itu. Padahal duluan kita pun partai gitu ya. Ada sekitar 30.000 lebih lah, itu yang membuat akhirnya tidak hanya kita sih, seluruh partai, tapi kita bisa atasi itu. Nah, problemnya waktu itu yang saya buka ini belum pernah saya ceritakan ke mana-mana. Jadi batas akhir pendaftaran itu sistem digital Partai Nasdem sempat down. Sempat down. Jadi kata teman-teman yang ahli IT yang lola itu tiba-tiba di servernya itu mendapatkan kiriman data dalam jumlah yang sangat besar sekali. Dan itu terus berlangsung sangat banyak sehingga batas akhir closing untuk pendaftaran nanti malam pukul 00. Kita sekitar pukul 17-an itu down. Waduh. Sehingga kita bergerak cepat, salah satunya ya kita pindahkan servernya waktu itu. Nah, untung kita sumber daya partai kita itu Kakak Doni Priambodo waktu itu punya kemudian kemampuan untuk bagaimana mengelola itu. Yes. Nah, akhirnya kita ini. Kita betul-betul itu pasti desainnya nggak dari internal. Ada serangan cyber bertubi-tubi dan itu sudah hari sebelumnya sudah terjadi. Down, pulihkan lagi down. Yang paling fatal ya itu. Nah, jelang 2029 kan tentu kan harus kita melewati fase-fase itu lagi kan kayak. Ada kemungkinan itu akan terulang nggak, Kak? Serangan-serangan kayak gitu. Saya sih kayaknya bisa jadi enggak ya. Karena pasti kan ini security peralatan digital kan makin canggih semua. Ya kita pasti akan belajar dari situ bagaimana nanti antisipasinya. Tapi prinsipnya hidup itu harus optimis lah. Betul. Nah, nih Kang, ini prinsip aku suka banget. Hidup harus optimis sesuai sama sejarah masa lalunya dari Kang Dedi, dari Kak Dedi nih. Aku baca Kak Dedi ini lahir di Kediri, betul Kak? Jawa Timur, lahir dari keluarga buruh dan petani, sudah berjuang sejak kecil untuk membiayai sekolah gitu. Nah, gimana tuh Kak cerita masa kecil Kakak nih? Iya, ini kalau Mas Bambang Pacul tuh malah Korea itu. Ini saya memang dari desa, jadi satu ketika ibu saya sudah meninggal, masih kecil-kecil kami. Saya masih kelas 3 SD, kakak saya kelas 5 SD, adik saya 2, masih kecil-kecil gitu. Ibu saya meninggal dan itu satu pukulan psikologis yang hebat lah. Nah, saya harus ikut keluarga nenek dari bapak saya pindah ke kota, di kota Kediri gitu. Nah, karena saya nggak begitu bisa berdamai dengan situasi kota gitu kan, saya pindah lagi ke desa, ikut nenek saya di desa. Nah, sampai kemudian lulus SD. Nah, bapak saya menikah lagi,
dapat orang Solo, saya pindah semuanya ke Solo. Yaitu karena ya apa ya, bapak saya kan cuma buruh ini di sektor transportasi, kondektur bis itu, kemudian anaknya 4, menikah lagi, punya tambahan anak 2, harus dapat anak. Jadi keluarga kita besar sekali. Keluarga besar. Di rumah yang kecil gitu. Jadi di Solo itu rumah saya tidak jauh dengan rumahnya. Dulu ada salah satu sastrawan terkenal namanya Widji Tukul. Oh iya. Nah, saya sekampung sama dia. Nah, saya masih ingat 1995 itu 25 tahun Indonesia Emas, kalau apa 30 tahun ya. Itu berarti sebelum Widji Tukul. Sebelum Widji Tukul hilang. Saya waktu itu SMA lah. Nah, itu saya masih ingat itu. Dia bikin acara pentas puisi terus digerebek oleh aparat. Dan saya mengikuti itu. Saya masih ingat berapa mahasiswa dikejar-kejar gitu, ada yang lari ke musola dan seterusnya. Saya masih ingat. Mungkin dari situasi itu saya tertarik sama politik itu karena mungkin kena pengaruh dari situasi itu. Dari perjuangan dari kecil itu ya Kak. Ya Mas Widji Tukul, kita lihatnya nggak, waktu itu kita nggak tahu konteks politik yang luas ya. Tapi kita lihat Widji Tukul itu ya orang yang suka ngumpulin anak-anak gitu kan. Kemudian kami itu diajak misalkan ngelukis, gambar, tembok di kampung tuh diajarin semua orang gambar dengan ekspresi bebas gitu kan. Nah, jadi itu kita berkesenian. Ada satu lagi komunitas itu ada namanya Pak Lawu Warto juga, seniman di situ. Dia ngajarin, dia ini temannya Widji Tukul juga yang ngajarin anak-anak untuk bikin topeng keliling gitu. Nyanyiin lagu Bongkar Bento gitu lah. Pakai topeng dengan bikinan sendiri. Nah, jadi namanya Kampung Kalangan. Karena dia suka banjir, makanya tempatnya Widji Tukul namanya Sanggar Suka Banjir. Iya. Kalau dengan sumber jauh ya, jauh ya. Sumber ke Kalangan, Kenjagalan itu ya jauh lah. Jauh ya Mas ya. Sekitar 10 kilo lah. 10 kilo. Mungkin 10 kilo lah, lebih sedikit. Nah Kak Deddy, kalau dari sosok atau pribadi Widji Tukul sendiri, ada hal yang menginspirasi Kak Deddy nggak secara khusus gitu? Selain dari yang pentas-pentas. Pertama, dia kan dia itu cuma lulus SMP gitu kan. Dan kalau ngomong kan cedal dia. Tapi dia kalau bikin puisi itu bagus sekali. Bikin puisi. Dan sebenarnya puisi Widji Tukul itu ya tentang dia sendiri, tentang hidup, tentang warga kami, tetangganya. Jadi kalau Widji Tukul menulis tentang buruh, ya itu sebenarnya adalah tetangga-tetangga. Tetangga-tetangga kami, dia betul-betul melahirkan puisi itu tidak dari dunia ide. Dia melahirkan puisi itu dari realitas di masyarakat. Realitas tentang kemiskinan, tentang bagaimana anak-anak putus sekolah, buruh, kemiskinan perkotaan itu identik dengan apa yang disuarakan Widji Tukul. Baru kemudian menjadi politis karena waktu itu dia disuarakan dalam konstruksi kemudian buruh itu harus berdaya juang dan itu mengganggu daripada stabilitas politik waktu itu. Karena itu maka di tahun 96, tapi periode saya nggak ngikutin jaringan politik dia ya, tapi saya hanya ikut terlibat beberapa kegiatan itu. Baru 96 peristiwa 27 Juli itu saya sudah nggak pernah ketemu dia lagi. Jadi istrinya Mas Widji Tukul, Sipon itu ponakan ibu saya. Berarti masih ada relasi ya, Mas. Jadi ini ya namanya satu kampung, dia tinggalnya di beda RT aja. Berarti Widji Tukul ya yang menjebak masuk politik nih Mas. Ya awalnya. Satu peristiwa ya, advokasi yang luar biasa itu. Jadi di Kampung Kalangan sekarang mungkin Anda bisa ke sana. Jadi bagaimana kemudian Widji Tukul, anak-anak muda di sana dengan remaja masjid di sana awalnya itu mengadvokasi soal status tanah.
Nah, yang kemudian berhasil dan itu berhasil dibagi-bagikan ke warga yang nggak punya tanah. Oh. Itu di Masjid Kalangan, lokasinya di samping kiri, samping kanan. Yes. Terus kemudian istrinya kemudian berlanjut, kemudian melakukan advokasi sampai kemudian ada keadilan kepemilikan tanah di kampung itu. Jadi Kampung Kalangan ini jadi adalah kultur yang kalau saya boleh bilang lahirlah di situ gerakan wacana ini tentang pembebasan dan juga gerakan pembebasan moral lewat masjid. Kemudian di sini ada politik kirinya dan dia berdinamika. Nah, saya lahir dari ruang itu. Oh, berarti Kak Dede memang seorang aktivis yang memang lahir dan tumbuh besar memang di tengah-tengah masyarakat. Betul. Saya ini menurut saya ya orang yang beruntung lah. Beruntung dalam pengertian bisa akhirnya dia sekolah. Yes. Dia sekolah. Saya itu lulus SMP menuju ke SMA itu pas bapak saya kena PHK. Oh. Itu kira. Bapak saya kena PHK dan waktu itu di kampung itu nggak ada konstruksinya, kok wacana kamu akan kuliah di mana itu nggak ada. Semua berwacana kamu akan kerja apa. Jadi betul-betul kulturnya itu mengkonstruksi orang itu untuk capaiannya jadi buruh. Maka itu menjadi kritiknya puisi Wijitukul kan. Kita hanya akan menjadi skrup dari mesin-mesin pabrik itu. Betul-betul dikonstruksi. Nggak ada wacana tumbuh kembang di kampung saya. Kamu apakah akan menjadi arsitek? Itu hampir percakapan di dalam semua ruang ini kebudayaan warga ini, mulai dari arisan, di pos ronda, pengajian atau apapun, rapat RT, nggak ada pembicaraan soal itu. Maksimum dia hanya bicara kamu kerja apa, besok mau kerja apa. Di sana lowongan pabrik A membutuhkan, nah maka dikonstruksi pikiran kita waktu sekolahnya STM akan menjadi buruh-buruh berikutnya yang menyediakan jasa tenaga kerja bagi tumbuh kembangnya modal itu. Nah, dari yang titik awal space politik tadi sama Wijitukul itu ceritanya bisa ke Nasdem tuh gimana tuh, Mas? Wah, itu panjang itu tahun berapa itu? Tahun 96. Kemudian saya betul lulus sekolah. Ya saya bisa sekolah saya ini kan dibantu oleh teman-teman sama jaringan sama saya dapat bantuan dari teman-teman Muhammadiyah, teman-teman Basnas. Saya bisa sekolah itu. Lulus sekolah. Oh ya. 96 saya intens komunikasi sama ini adiknya Wijitukul, namanya Wahyu. Wahyu. Ya, juga gitu. Sebenarnya memang ini Mas adiknya. Kita kasih surprise ada Wijitukul adiknya di sini. Yang belakangan kalau teman-teman ingat dia aktif di Migran Care itu ya. Gitu. Ya kira-kira itulah. Kak Dede, kalau kan waktu itu orang tua juga sempat kena PHK gitu kan dari yang sebelumnya seorang kondektur gitu kan yang mungkin setiap harinya mengantarkan para penumpang nih ke tempat tujuan. Tetapi kan lebih jauh dari itu, ternyata ayahnya Kak Dede bukan hanya bisa mengantarkan para penumpang ke tujuan nih, tapi juga mengantarkan anaknya sampai ke Sekjen Partai Nasdem nih. Betul. Panjang ya, dari situ saya jadi ya kenal, akhirnya masuk jadi aktivis buruh, bisa kuliah sekalian. Jadi aktivis mahasiswa. Tahun ya mulailah 98 saya berjaringan dengan gerakan buruh. Ya, kemudian berjaringanlah dengan teman-teman UGM. Nah, di situ saya ketemu Kakak Willy. Oh, Kakak Willy Aditya. Ya, tahun berapa? 9. Oh, geng UGM nih. Saya kuliah di Solo kan di Universitas Islam Batik itu. Ada teman-teman ya dulu kalau berpolitik zaman mahasiswa reformasi kan ada beberapa kubu-kubu kan. Yes. Saya banyak berjaringan dengan teman-teman di Dewan Mahasiswa UGM itu. Nah, dari situ kemudian saya berkonsentrasi bersama teman-teman buruh aktif di advokasi perburuan, masuk Jakarta, deklarasi organisasi nasional buruh. Kakak Willy bersama teman-teman mahasiswa lebih duluan masuk Jakarta, deklarasi organisasi mahasiswa, kita bertemu di situ. Sebenarnya nih Kak Wahyu, perjuangan Mas Dedi itu memang dari remaja udah luar biasa. Aku baca CV-nya Mas Dedi, pada saat itu juga Mas Dedi sempat jadi salah satu inisiator berdirinya Sekolah Demokrasi di Kabupaten Tangerang. Itu gimana tuh Mas ceritanya? Oh gini ya, betul. Jadi
setelah saya aktif di ini organisasi lingkungan di Wahana Lingkungan Hidup, kemudian saya sebelumnya kan juga udah aktif di Tangerang bersama teman-teman Serikat Buruh ya, Serikat Pekerja. Serikat Buruh. Nah, waktu itu ada inisiasi dari teman-teman namanya Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, membutuhkan apa namanya orang-orang untuk menyelenggarakan sebuah pendidikan demokrasi, pendidikan orang dewasa untuk kemudian mendorong agar demokrasi ini tidak hanya formalitas, tapi ke demokrasi substansial, kira-kira begitulah. Nah, dipilihlah salah satunya adalah kita mau eksperimen untuk daerah yang mana merupakan basis industri. Nah, di Tangerang kan memang itu ya basis industri utamanya manufaktur. Ya. Nah, saya kemudian ke sana gitu kan, kemudian mendorong itu, mengelola sekolah demokrasi itu dari 2010 sampai dengan 2014 saya. Karena lama juga ya. 2014 lama, itu semacam pendidikan, tapi dia bukan pendidikan formal, diperuntukkan untuk anak-anak muda. Nah, jadi dia anak-anak muda itu kita ambil dari pertama open recruitment ya, orang yang apply, wawancara, punya ketertarikan terhadap isu-isu perubahan sosial, isu demokrasi. Nah, itu kelasnya pendidikan itu selama 1 tahun, berlangsung kelasnya itu setiap Sabtu, tapi lama pendidikannya 1 tahun. Nah, kita dorong mereka dengan narasi-narasi tentang demokrasi substansial itu agar bisa mengembangkan itu ke komunitas. Nah, ya sekarang alumninya banyak, ada itu anggota Bawaslu Provinsi Banten itu alumni Sekolah Demokrasi, KPU Provinsi Banten ada juga anggotanya dari Sekolah Demokrasi. Dari Sekolah Demokrasi itu ya Mas. Belum misalnya ya ini sekretaris GP Ansor Provinsi Banten itu alumni Sekolah Demokrasi juga. Ada beberapa anak-anak muda yang banyak waktu itu, ada yang jadi dosen, ada yang advokat. Tapi mereka rata-rata sampai sekarang aktif di ranah organisasi sosial, politik gitu kan. Tapi sampai sekarang alumninya yang jadi DPRD hanya 1. Itu bagian bendahara waktu itu. Tapi jadinya nggak di Tangerang. Malah di mana? Jadinya di Papua sana. Jauh dari Banten, Papua, terbang ke Papua. Anggota DPRD Provinsi Papua Induk sana. Namanya Ibu Wiwi. Tapi sibuk berarti ya Mas ya ngurus. Sekarang jadi wasekjen, terus ada beberapa kegiatan-kegiatan di luar Partai Nasdem. Keluarga komplain nggak nih Mas? Istri, anak, aduh sibuk banget gitu. Ya pas saya apa namanya aktif di partai itu, anak saya kebetulan juga nggak terlalu kecil sudah. Oh, udah dewasa ya? Ya 30 tahun enggak. Belum. 5-6 tahun lah sudah nikah. 30 tahun seumuran. Jadi udah sangat. Anak saya cuma 1 kebetulan. Terus istri saya juga berlatar belakang di gerakan sosial. Jadi kita punya komitmen. Oh yes. Mana ruang publik gitu kan, mana ruang privat. Ada hari-hari tertentu kita harus mengkondisikan bahwa ini ruang privat dan kita harus janjian di hari-hari yang kita sepakati, nggak ada agenda kemana-mana. Oke, khusus untuk family time gitu ya. Yang paling kritis siapa Mas? Anak atau istri nih di rumah? Kritis sama kebijakan-kebijakan yang Kak Deddy ambil gitu selama di dunia perpolitikan. Rasanya bukan anak, bukan istri, tetangga saya malah. ini lucu nih, bukan anak, bukan istri, tetangga. Saya. Ya, tetangga itu suka nanya loh, Pak Deddy itu kerjanya apa? Pusing saya. Loh, tanyakannya pekerjaan, ditanya. Maka kok ke partai terus itu memang ini Pak digaji? Ya enggak. Terus kerjanya apa? Kenapa nggak jawab artis saja kan? Jadi kalian ternyata nih, ya kan? Mungkin banyak yang belum tahu nih kakak-kakak semuanya. Jadi Kak Deddy juga sebenarnya pernah main apa tuh? Film apa sinetron? Artis lawas ini. Artis juga ini. Oh itu ya. Cerita dong Mas, gimana tuh Mas? Ya saya dulu pernah ada 5 kali ya syuting bareng sama ada acaranya namanya Republik Mimpi waktu itu. Aku belum lahir tuh ya, kira-kira. Udah lahir belum?
Udah, tapi di rumah nggak punya TV kali. Waduh, bahaya ini. Kamu udah lah. Udah ya, 2000 berapa itu? Dia 2000 berapa ya? 2010-an ya? Oh, udah. Udah. Berarti emang nggak punya TV di rumah. 2010 mungkin masih jadi ini kamu apa kol bulat, jadi ayam gitu kan. Sampai kemudian dimakan ibu bapak kamu baru jadi kamu. Berarti udah sering syuting Mas dari dulu nih? Ya, 5 kali lah. Saya waktu itu perannya jadi kakaknya Jarwo Kuat di acara Republik Indonesia. Karena dia sebutnya JK kan, Jarwo Kuat. Ya, cara waktu itu kan apa ya, itu acara semuanya kan kayak sarkasme politik kan. Nah, peran saya cuma satu di situ. Muncul, wajahnya mirip, dibully ya, sudah. Jadi syuting untuk dibully gitu Mas. itu luar biasa itu. Tapi tema-tema politiknya dapat di. Ya itu kan sarkasme apa ya dari waktu itu kan Effendi Ghazali kan sebagai narator skripnya kan. Jadi dia mengkritik bagaimana soal politik, moral politik, kira-kira begitulah dimensinya, nggak jauh-jauh dari. Berarti kalau bahas soal politik tuh udah dari muda lah ya, dari lama Mas. Terus di Nasdem juga udah lebih lah ya Kak Dede, dari 5 tahun di Nasdem? Saya wassekjen sejak kongres pertama. Oh, nah aku ini sih Mas penasaran. Kira-kira kebijakan politik yang Nasdem pernah buat yang paling Mas Dedi, wah ini sangat bermanfaat sih buat masyarakat. Kira-kira yang mana nih Mas yang bisa dibagikan ke kita? Gini, kalau ada 2 ya, ranah politik sama moral. Ya. Kalau ranah politik, perjuangan yang berhasil kita tembus itu kan soal ini kan, undang-undang anti kekerasan terhadap perempuan itu kan. Oh iya. Nah, kemudian yang lain sudah berproses ya. Itu ya. Itu adalah undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang kemudian mentok di paripurna itu, tapi sedang diupayakan lagi. Tetapi dalam hal moral, Partai Nasdem itu sejak berdirinya misalkan Pak Surya itu mempidatokan, saya tidak membangun partai ini untuk menambah-nambah pundi kekayaan. Juga bukan untuk menambah jabatan saya, karena itu panggilan moral yang luar biasa. Bahkan kemudian tagline pertama di kongres itu adalah mengambil yang bukan hak. Itu satu. Yang kedua waktu itu kebijakan politiknya adalah tidak mengutamakan keluarga waktu itu. Waktu itu di 2014 itu kebijakannya tidak boleh ada satu keluarga di satu daerah pemilihan, satu posisi, itu nggak boleh. Itu luar biasa waktu itu sebagai jawaban atas waktu itu berbondong-bondongnya keluarga di dalam dunia politik. Nah, kira-kira itu yang luar biasa. Yang kedua, Pak Surya ini saya kira menelurkan satu tindakan politik yang di kebanyakan orang waktu itu, politisi dan seluruhnya itu dibilang ini gila ini. Yaitu tanpa mahar itu. Ya, itu terobosan. Jadi yang kemudian kita lihat 2014, Pileg, Pilkada 2015, 17, 18, dan 2020, itu berhasil meyakinkan bahwa partai ini bisa jalan tanpa harus kemudian memunguti, memajaki politik anti mahar ya, calon-calon orang-orang yang mau dikasih tiket, kira-kira begitulah, atas nama apapun. Dan itu jadi hal yang luar biasa, dan memang itu dampaknya baru pada elitnya, elit yang orang dicalonkan. Artinya kan pengeluaran dia yang biasa, yang kemudian dalam tanda petik ya, politik kita tahun-tahun itu kan didominasi oleh mahar politik itu, yang juga tidak pernah bisa didefinisikan dengan jelas. Tapi kita memulai untuk tidak bicara begitulah, tidak melakukan tindakan itu. Dan sampai sekarang di pilkada yang 4 kali pilkada serentak kemarin, bukan 2024, itu kan bagi orang-orang yang menang kader-kader Nasdem itu kan Anda bisa tanya itu. Luar biasa itu memberikan support dan pengurangan beban politik yang luar biasa.
Itu mungkin ceritanya. salah satunya kan yang Pak Surya selalu bilang Nasdem ini nggak mau jadi faktor pemberat itu. Ya, salah satunya itu. Harus menjadi faktor Salah peringan satunya itu ya. Ya. Nah, Kak Deddy kita sebenarnya aku sih sebenarnya penasaran juga nih. Kak Deddy di tengah hiruk pikuk politik saat ini gitu, pernah gak sih sewaktu-waktu merasa jenuh atau gimana gitu? Ya, saya sih gini, itu pergulatan itu sudah selesai semenjak apa namanya, saya bahkan sebelum di partai ini, saya sudah memaknai politik itu kan sebagai satu keseharian yang akan terus ada. Anda nggak berpartai pun dalam ruang hidup Anda itu berpolitik dan butuh politik. Bohong pasti orang hidup tidak berpolitik. Pada dimensi yang paling kecil, urusan Keluarga. kita beli celana dalam saja, itu sudah melibatkan politik. Berpolitik tuh? Iya. Anda akan bicara ini produk impor atau tidak. Yes. Kemudian mana yang murah, mana mahal. Betul. Kenapa dia bisa murah, kenapa bisa mahal. Itu dimensi politik itu. Ujung-ujungnya kalau barang Anda mahal sekali, Anda kena PPN. Ya kan? Itu aja, itu sudah sangat sangat dasar sekali. Belum yang lain-lain. Bukan soal modelnya Kak Deddy? Enggak. Nah, kalau soal partai politik, pasti kemudian yang perlu kita pikirkan dan secara apa namanya filosofis kita selalu harus sadar ya, partai di tengah situasi demokrasi liberal begini yang kemudian kita dihantui oleh apa yang disebut dengan biaya politik tinggi, itu harus kita pikirin. Karena apa? Karena kalau kita tidak berhasil memecahkan masalah itu, masalah soal biaya politik yang tinggi, kemudian sehingga akan melahirkan orang-orang yang punya kekuatan modal uang yang bisa lolos di situ, maka nanti kita pesimis terhadap politik. Politik ini kayaknya isinya orang kaya doang ini. Yang miskin di mana ini? Anda pintar, Anda punya kapasitas, Anda nggak punya uang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya kapasitas, integritas, tapi nggak punya isi tas. Tasnya bisa dibeli, isinya yang sulit. Maka refleksi ke depan, kita mesti merekonstruksi lagi soal politik, sistem politik, dan partai politik. Nah, tapi kita tidak boleh patah arang. Karena apa? Demokrasi nggak mungkin tanpa partai politik. Betul. Partai politik tidak mungkin tanpa partisipasi politik. Di situ, maka menurut saya tugas sejarah yang entah siapa harus semuanya harus terlibat nanti yaitu menyiapkan satu sistem politik, partai politik yang ramah terhadap siapapun. Tapi ngomongin partisipasi politik ya Mas, jujur untuk kalangan aku nih anak-anak Gen Z, kita tuh melihat politik tuh kayak sesuatu yang jauh, susah buat digapai gitu. Ada pesan gak sih Mas buat anak-anak muda nih kalau mau supaya mereka tetap tertarik gitu sama politik nih? Karena partisipasi anak muda kayaknya Gini, kurang. cara menafsirkannya saja, kalau anak muda sekarang mungkin jenuh terhadap politik status quo sekarang. Tapi mereka berpolitik, contoh, gerakan beberapa waktu yang lalu misalkan seluruh anak-anak muda tiba-tiba menolak syarat umur. Yang hanya kemudian berbekal pada WhatsApp dan segala macam. Bahkan ada simbol waktu itu darurat demokrasi, warnanya Garuda biru. Mereka digerakkan yang muda-muda loh. Iya, darurat demokrasi. Iya, ya kan? Artinya politik kita sekarang difasilitasi oleh namanya internet dan dunia maya. Partai politik kadang-kadang gitu kan lewat itu tapi tidak kemudian berhenti untuk merangkul. Kita bisa dikatakan beberapa hal teraliniasi dengan situasi kemudahan yang sekarang ada. Nah, ini refleksi sebagai partai politik, tentu kita menyadari bahwa kita sedang teraliniasi. Anak-anak muda punya pikiran sendiri dan sejarah sendiri sepertinya. Tapi yang perlu saya ingatkan,
kita di dalam semesta yang sama ini. Lu jangan jauh-jauh larinya. Semestanya apa? Kita dalam satu semesta namanya Republik Indonesia ini ya. Ini mau kayak apa? Kalian semua, kita pasti mati semua nih yang tua-tua nih. Iya kan? Ya pastilah. Tapi bagaimana masa depan, kita ingin mewariskan masa depan yang tadi. Politik yang bisa ramah terhadap semua, berkeadilan, dan seterusnya itu. Politik yang kemudian bersegi hari depan, dan politik yang kemudian bisa memberikan harapan. Betul. Pada faktanya tidak bisa kita kemudian menjadi anarki. Dan hidup semau sendiri nggak bisa. Betul. Ya kan? Ya, tetap aja butuh ini segala perangkat aturan, manajemen kelembagaan. Nah itu lahirnya dari partai politik dan DPR. Iya. Kalau bicara anak muda, saya juga penasaran juga nih, waktu KDD muda kan itu di tengah situasi yang... Ini lo bilang gua tua dong. Iya, artinya kan... Tapi iya dik, gua udah... Iya, enggak juga sih, maksudnya misalkan saya usia 30 tahun, KDD kan pernah di usia 30 tahun, tapi kita belum pernah di usia KDD kan. Iya. Nah, di tengah situasi sosiologis waktu itu, orang lebih banyak memilih menjadi buruh, segala macam, tapi KDD berani ngambil langkah untuk, oh gua harus sekolah nih. Nah, pada saat itu, gejolak apa tuh yang KDD rasakan waktu itu? Saya waktu itu ya, yang di dalam pikiran saya yang saya tolak waktu itu adalah jangan sekali-sekali saya daftar jadi PNS. Oh gitu. Iya. Tapi sekarang jadi PNS kan? Enggak. Pegawai negeri Surya Paloh. Enggak lah. Kita sama Pak Surya kan hubungannya ini kan kawan separtai, kawan seperjuangan. Berpikir. Bukan pegawainya. Ya? Bukan. Enggak ada juga pegawainya. Iya, siap. Waktu itu saya jenuh. Kan saya baca banyak buku, ini kok birokrasi ini menurut saya waktu itu loh ya, sudah jumlahnya banyak, ya kan? Kemudian cara masuknya waktu itu pasti unsur suap sama orang dalam. Entah sekarang kok nggak tahu. Nggak ada open recruitment zaman Orde Baru. Kalau tahu itu pasti kalau orang dalam ya malah punya pengaruh. Kemudian paling banyak menyerap anggaran. Dan itu sampai sekarang ya begitu. Dan kontribusinya waktu itu terhadap demokrasi paling kecil. Makanya enggak lah. Ini bagian dari waktu itu anti Orde Baru nih. Saya enggak mau waktu itu. Kenapa saya yakin ya enggak tahu. Waktu itu juga enggak ada harapan juga menjadi anti Orde Baru. Artinya Anda siap untuk direpresi. Kan waktu itu. Tapi saya punya kenekatan karena saya tadi ketemu sama tetangga saya, ada Wiji Tukul yang sampai sekarang belum ketemu. Ada anak-anak mahasiswa menurut saya heroik sekali, luar biasa, ini pintar-pintar. Saya ketemu teman-teman itu, mereka punya berbagai macam buku, punya informasi. Terus kemudian kok mereka bertemannya sangat solid waktu itu ya. Ada orang Jakarta, nggak diongkosin datang ke Solo hanya untuk ngisi pelatihan. Dan itu kita menemukan solidaritas itu luar biasa, luar biasa. Dan waktu itu kita juga nggak bercita-cita mau jadi pejabat, enggak. Satu waktu itu dipersatukan oleh satu anti Soeharto waktu itu, anti Orde Baru. Nah, itu yang menurut kita ya namanya anak muda waktu itu kita nggak ada jawaban tentang after Orde Baru down itu apa. Nah, ngomongin Mas Dedi waktu sekarang muda gini ya. Ada nggak sih Mas pesan yang ingin Mas Dedi sampaikan ke Mas Dedi waktu itu? Pesan yang ingin, kayaknya kalau dulu gitu, misalnya kamu akan lebih baik apa? Saya waktu itu pertama gini. Kalau di Jawa itu, yen wani aja wedi-wedi gitu ya. Yen wedi aja wani-wani, itu ada pepatah. Jadi kalau kamu berani, ya berani sekalian. Jangan setengah. Kalau kamu takut, ya sudah, kau takut aja bilang aja, nggak usah sok berani. Nah, itu menurut saya itu yang saya pegang. Dari dulu? Ya, begitu saya memang jadi aktivis ya udah berani. Jadi yang takut bukan saya lagi waktu itu, bapak saya. Takut anaknya kenapa-napa? Ya memang. Jadi waktu 96 waktu itu ada demonstrasi. Waktu itu ada korlapnya waktu itu namanya Ulinian Yusron. Yang sekarang jadi selebgram ya. Iya. Dia korlapnya, gondrong itu. Ya slogannya waktu itu ini turunkan harga
turunkan presiden. Nah, waktu itu kan 96 memang mulai harga mulai naik dan 97 dan seterusnya sebelum ke memuncak ke 98 ya. Nah, kita demonstrasi itu berturut jadwalnya. Hari ini di DPRD Kota Solo, besok ke Kabupaten Sukoharjo, rencananya itu keliling itu. Di DPRD Kota Solo udah diintimidasi nih, udah ditangkep-tangkepin tapi dibubarin doang. Saya ikut lagi ke Sukoharjo, baru gelar 10 menit, diajar kita, dibubarin, direpresi, dilempar ke truk itu. Bayangin kita udah kurus itu kan, belum makan seharian dilempar ke truk gitu, sama Dalmas waktu itu. Nah, diinterogasi, ditahan semalam gitu. Nah, dalam proses itulah Koramil waktu itu datang ke rumah saya, nanya ini neror, ya ngasih tahu keluarga lah begini-begini. Bapak saya malah takut. Jadi hampir semua aktivis waktu itu, aktivisnya tahan secara psikologis, keluarga yang nggak tahan. Nah, itu jadi kalau sekarang mungkin itu nggak dialami, nggak mungkin ada represi. Paling banter Anda akan flexing di ini kan, di medsos kan paling banter kalau Anda bervis-a-vis dengan kekuatan yang lebih kuat. Tapi itu represi itu nggak kayak dulu. Berarti pesan buat Mas Dedi waktu muda tetap berani, pegang nilai kalau Anda nggak punya keberanian, itu, Anda kehilangan makna. Ya kan? Kalau orang ngejar pacar harus punya keberanian, apalagi ngejar cita-cita, ya nggak? Meskipun ada kesempatan ditolak nih sama ceweknya, tetap harus berani ya, Mas? Oh iya dong. Kalau pesan untuk Mas Dedi, begitu ditolak Anda harus ansos. Kenapa saya ditolak? Gitu. Asal jangan dukun bertindak tuh. Aduh, bahaya itu. Kalau itu nggak ada, Pak. Dukunnya pun nggak sanggup. Kalau soal ini nggak sanggup. Kalau pesan untuk Mas Dedi di masa depan? Gini, kalau kita punya PR bersama ya, ada tiga P menurut saya, people, kemudian planet, sama Pancasila. Nah, People, planet, Pancasila. Tiga P itulah yang jadi pesan penting. People itu soal isu-isu kerakyatan ya. Kita akan dihadapkan pada situasi yang mungkin ke depan, kesulitan soal lapangan kerja. Jadi Anda kemudian jangan patah arang ketika kemudian lapangan kerja sulit. Karena kita dihadapkan pada peristiwa itu. Industri padat karya down gitu kan, kemudian karena situasi global kita sulit untuk penciptaan lapangan kerja baru, kemudian urusan planet itu soal global warming, soal pemanasan global yang berdampak pada banyak hal, dan terakhir soal Pancasila ini ya macam-macam, soal keberagaman, soal keadilan sosial, dan soal demokrasi sendiri. Nah, 3P ini adalah masalah kita nggak akan bergerak kemana-mana ke 3 hal itu, people, planet, Pancasila. Wah, luar biasa Kak Grace. Jadi 3P itu bukan hanya dipegang Kak Dedi, layaknya juga kita pegang nih sebagai anak-anak muda nih kan. Tapi sayang banget nih Kak Grace, waktunya udah sampai nggak kerasa nih. Nggak kerasa nih ya, kan. udah habis ya. Oke. Karena isinya daging semua tuh apa yang disampaikan Kak Dedi. Seru banget. Terima kasih Kak Dedi untuk kesempatannya hari ini, luar sampai biasa. Ketemu lagi. Banyak hal yang kita bisa pelajarin dari Mas Dedi ya. Makasih Grace, makasih Wahyu. Makasih Kak Dedi. Yuk, sukses. Ya, cerita kita hari ini mengingatkan kita bahwa politisi juga manusia, penuh banyak perjuangan, penuh banyak cerita. Sampai jumpa di cerita politisi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye sahabat Nasdem TV.